Halo teman-teman sekolah minggu GPDI Melati. Wah, hari ini pasti kalian sudah siap untuk memuji nama Tuhan, bukan? Dan kalian pasti juga sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, teman-teman. Iya, supaya kita dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sudah siapkah kalian untuk beribadah online? Yang pertama, walaupun kita tidak beribadah di gereja, tapi kita harus berpakaian rapi dan sopan ya teman-teman. Jangan pakai baju tidur ya. Yang kedua, saat kita beribadah online, tidak boleh sambil makan, bermain, tidur-tiduran, malas-malasan. Kita harus beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh teman-teman, karena Tuhan Yesus melihat hati kita. Yang ketiga, mintalah kepada mama atau papa kalian untuk mendampingi selama ibadah online, supaya kalian bisa bertanya kepada mereka jika ada yang kurang dimengerti. Yang keempat, kita harus memuji Tuhan dengan semangat ya teman-teman, ikut bernyanyi pakai gerakan, dan juga dengarkan firman Tuhan dengan baik, agar hati Tuhan Yesus disenangkan. Nah, demikian hal-hal yang harus kita perhatikan. Jadi, apakah kalian sudah siap untuk mulai ibadah online? Siap dong! Oke, selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabarnya? Hari ini sekolah minggu bareng lagi sama kakak Joy, kakak Vio, dan ada kakak pemain musik, ada Kak Tabita, Kak Joko, dan Ko Anes. Sekarang kita mau mulai sekolah minggunya, kita siapkan hati kita nyanyikan lagu Ku Ada Sebab Anugerahmu. Semuanya ikut nyanyi ya. Jangan ada yang main-main lagi, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ku ada sebab anugerahmu. Dari awal lebih sungguh-sungguh lagi ya adik-adik.
sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih-Mu. Adik-adik boleh ikut angkat tangannya, terima kasih. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Karena anugerah-Mu, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin Kakak Vio berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Yesus yang baik, terima kasih terima kasih atas kesehatan, atas kesehatan, atas kekuatan, atas kekuatan, kesempatan kesempatan yang Tuhan berikan yang Tuhan berikan bagi kami, bagi kami, sehingga kami sehingga kami masih bisa masih bisa beribadah beribadah sekolah minggu sekolah minggu hari ini. hari ini. Tuhan, Tuhan, sebentar sebentar kami mau kami mau mulai mulai ibadah ibadah sekolah minggu kami. sekolah minggu kami. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan jamah Tuhan jamah ibadah kami ibadah kami supaya supaya menjadi menjadi ibadah ibadah yang layak yang layak di hadapan-Mu. di hadapan-Mu. Ajar kami Ajar kami untuk sungguh-sungguh, sungguh-sungguh untuk tidak main-main tidak main-main selama selama kami kami memuji memuji dan memuliakan dan memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Tuhan, Tuhan, kami serahkan kami serahkan sekolah minggu kami sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu. ke dalam tangan-Mu. Kami alaskan Kami alaskan doa kami doa kami di dalam nama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Udah siapkan adik-adik? Sekarang kita nyanyikan lagu Tuhan Allah di tengah kita ya. Pakai gerakan ya semuanya. Ikut nyanyi ya. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi
ajak untuk adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyikan itu pujian Markas Iblis. Semuanya pakai gerakan ya adik-adik. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Katakan anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Sekali lagi, markas iblis. Iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, yes saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, yes saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Sekali lagi, markas iblis. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Katakan anak sekolah minggu, sekolah minggu, yes saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, yes saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Bawa panah di tangan, bawa panah di tangan, bikin kacau iblis. Bawa pistol di tangan, bikin kacau iblis. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi itu pujian Seperti Wanita. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Adik-adik bersikap yang baik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ku tetap setia untuk melayanimu. Semua angkat tangannya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik.
sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi, sampai ku dapatkan, ku dapatkan mahkota kehidupanku. Setia melayanimu. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Ikuti Kakak Joy berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah kami sudah memberikan memberikan pujian pujian kami kepadamu. kepadamu. Biarlah Biarlah melalui melalui pujian kami, pujian kami, hatimu disenangkan. hatimu disenangkan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan Yesus urapi Tuhan Yesus urapi kakak yang akan bercerita akan bercerita tentang firman Tuhan. tentang firman Tuhan. Memberkati Memberkati setiap kakak-kakak yang sudah melayanimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. 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 Amin. Amin. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Kakak berharap kita semua sehat-sehat di dalam lindungannya Tuhan Yesus Kristus ya. Tadi kan kita sudah memuji nama Tuhan. Adik-adik hebat semua, memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh meskipun hanya ibadah di rumah. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tetap sungguh-sungguh ya, tetap duduk yang baik, duduk yang manis, dipersiapkan telinganya, dipersiapkan hatinya, supaya firman Tuhan yang kita dengar boleh tertanam di dalam hati kita. Hari ini kakak mau cerita tentang seorang yang badannya kuat sekali, badannya besar dan kuat. Dia adalah bangsa Israel, seorang dari bangsa Israel yang bernama, udah bisa baca? Udah dibaca? Namanya Simson. Kita dengarkan ceritanya sama-sama ya. Kita mulai ceritanya ya adik-adik. Nah, ini dia yang namanya Simson, yang badannya paling besar di antara semua bangsa Israel. Dia juga sangat kuat. Adik-adik tahu nggak kenapa ya Simson ini sangat kuat? Jadi, sejak dari dalam kandungan ibunya, Tuhan berfirman kepada ibunya Simson, nanti akan lahir seorang anak yang menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Anak itu akan menjadi sangat kuat, tetapi kamu tidak boleh memotong rambutnya. Ternyata Simson ini sangat kuat adik-adik karena Tuhan yang memberikan kekuatannya kepada Simson. Tetapi syaratnya Simson tidak boleh memotong rambutnya. Kalau rambutnya dipotong, nanti dia tidak kuat lagi. Jadi, Simson rambutnya panjang ya adik-adik, karena sejak lahir rambutnya tidak pernah dipotong. Nah, kenapa ya dia disebut pahlawan bagi bangsa Israel? Zaman dahulu, bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin. Bangsa Filistin ini tidak percaya kepada Tuhan. Mereka juga tidak menyembah Tuhan. Mereka menyembah berhala adik-adik. Tuhan tidak suka. Nah, sejak adanya Simson dapat mengalahkan bangsa Filistin karena Simson sangat kuat. Kita lihat ya, seberapa kuat sih Simson. Nah, dia melawan apa ini ya adik-adik? Wah, dia bisa pukul. Dia melawan singa yang besar. Singa itu kan badannya besar, giginya tajam. Tapi karena Simson sangat kuat, Simson bisa mengangkat singa dan mengalahkan singa adik-adik. Selain itu, adik-adik lihat nih yang di sebelah sini. Ini adalah bangsa Filistin. Ini adalah tentara-tentara Filistin adik-adik. Mereka ada banyak padahal ya. Wah, ada berapa orang ini ya? Tapi mereka semua bisa dikalahkan oleh Simson yang hanya seorang diri. Karena Simson sangat kuat.
Oleh karena itu, bangsa Israel terus menang melawan bangsa Filistin selama ada Simson adik-adik. Tapi suatu hari Simson bertemu dengan seorang gadis. Nah, ini dia gadisnya. Dia bertemu dengan seorang gadis yang cantik. Lihat nih, Simson suka kepada gadis ini adik-adik. Namanya Delila. Tetapi Delila ini adalah orang dari bangsa Filistin adik-adik. Bangsa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Musuhnya bangsa Israel. Jadi orang tuanya Simson bilang, Simson, Delila ini kan bukan bangsa Israel, dia tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi Simson tidak dengar-dengaran kepada orang tuanya. Simson tetap suka kepada Delila. Kan Delila ini dari bangsa Filistin ya adik-adik. Jadi bangsa Filistin bilang sama Delila, tolong dong cari tahu supaya kami bisa mengalahkan Simson. Nah, Delila bertanya kepada Simson, Simson, apa sih yang membuat kamu sangat kuat? Gimana sih caranya supaya kamu kehilangan kekuatanmu? Simson jawab Delila, kalau aku diikat dengan tali, aku akan kehilangan kekuatanku. Jadi Delila mengikat Simson dengan tali, lalu memanggil pasukan bangsa Filistin. Ayo sekarang Simson sudah kehilangan kekuatannya. Tapi ketika mereka menyerang Simson kehilangan kekuatannya. Enggak ya adik-adik, dia tetap kuat dan tetap bisa mengalahkan bangsa Filistin karena rambutnya tidak dipotong. Lalu Delila bertanya lagi kepada Simson, sebenarnya apa sih yang membuat kamu sangat kuat? Bagaimana caranya supaya kamu kehilangan kekuatanmu? Lalu Simson jawab lagi, kalau aku diikat dengan tali yang baru, kata Simson, aku akan kehilangan kekuatanku. Akhirnya bangsa Filistin mengikat Simson dengan tali yang masih baru. Nah, tapi ketika Delila memanggil pasukan bangsa Filistin dan mau mengalahkan Simson, ternyata Simson juga masih kuat adik-adik. Jadi bangsa Filistin kalah lagi. Akhirnya Delila bertanya lagi kepada Simson, Simson sebenarnya apa yang menjadi kelemahanmu? Bagaimana caranya supaya kamu kehilangan kekuatanmu? Simson jawab lagi, kalau rambutku dikepang, aku akan kehilangan kekuatanku. Akhirnya Delila mengepang rambut Simson ketika Simson tidur. Lalu Delila memanggil tentara Filistin untuk mengalahkan Simson. Tapi ketika Simson bangun, Simson adalah tetap Simson yang sangat kuat. Jadi bangsa Filistin kalah lagi adik-adik. Akhirnya Delila terus-menerus merayu Simson. Setiap hari Delila terus bertanya, membujuk Simson, bagaimana caranya supaya Simson kehilangan kekuatannya. Akhirnya adik-adik karena terus dibujuk-bujuk oleh Delila, akhirnya Simson menceritakan yang sebenarnya. Simson bilang, kalau rambutku dipotong, aku akan kehilangan kekuatanku. Jadi ketika Simson sedang tidur, kita lihat ya apa yang Delila lakukan. Dia pegang apa itu? Ternyata dia pegang rambutnya Simson adik-adik. Tuh dia senang sekali. Akhirnya Simson benar-benar kehilangan kekuatannya. Ketika Simson tidur, dia panggil tentara Filistin. Ayo ke sini, Simson sudah kehilangan kekuatannya, katanya. Kita lihat ya. Kira-kira Simson benar-benar kehilangan kekuatannya nggak ya kali ini? Ya, ternyata Simson bisa ditangkap oleh bangsa Filistin adik-adik. Artinya dia benar-benar sudah kehilangan kekuatannya. Sedih sekali ya adik-adik. Simson di sini hanya 2 orang padahal tadi yang banyak aja dia bisa mengalahkannya. Tapi karena dia sudah kehilangan kekuatannya, meskipun hanya 2 orang, Simson sudah kalah adik-adik, dia tidak kuat lagi. Dia bisa dipukul oleh bangsa Filistin. Lihat nih adik-adik matanya. Matanya dicongkel oleh bangsa Filistin adik-adik sehingga Simson tidak bisa melihat lagi. Simson menjadi buta.
Simpson sedih sekali adik-adik di sini. Lihat, di sini dia menangis, dia memohon ampun kepada Tuhan. Dia bilang, "Tuhan, tolong ampuni aku. Tolong kembalikan kekuatanku Tuhan. Aku ingin mengalahkan bangsa Filistin," Simpson bilang. Simpson berdoa terus kepada Tuhan. Lalu suatu hari bangsa Filistin kan sudah menang melawan bangsa Israel. Karena Simpson sudah kalah. Jadi bangsa Filistin mengadakan pesta yang besar yang dihadiri oleh seluruh bangsa Filistin adik-adik. Pesta itu semua bangsa Filistin hadir. Lalu Simpson digantungkan di tiang. Nah, saat itu Simpson berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, tolong kembalikan kekuatanku," Simpson gitu, "untuk terakhir kalinya supaya aku bisa mengalahkan bangsa Filistin." Seperti ini nih adik-adik, Simpson tuh tadinya digantung di sini tangannya, diikat dengan tali. Lalu Simpson berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mendengar doanya. Tuhan mengembalikan kekuatan Simpson. Simpson menghancurkan kedua tiang ini adik-adik. Ini adalah tiang penyangga. Ketika kedua tiang ini hancur, atapnya juga hancur adik-adik dan menimpa bangsa Filistin. Wah, banyak sekali tuh adik-adik bangsa Filistin yang tertimpa batu. Sehingga bangsa Filistin kalah melawan bangsa Israel. Dikalahkan oleh Simpson yang sudah dikembalikan kekuatannya oleh Tuhan adik-adik. Nah, seperti itu ya cerita kita kali ini tentang Simpson dan Delila. Adik, kita sudah mendengarkan cerita tentang Simpson yang badannya sangat kuat. Simpson mendapat kekuatan itu dari mana ya adik-adik? Simpson dapat kekuatan itu dari Tuhan. Jadi melalui cerita Simpson ini kita belajar bahwa segala sesuatu yang kita punya semuanya dari Tuhan. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Meskipun Simpson rambutnya sangat panjang, tapi kalau Tuhan tidak memberikan kekuatan kepada Simpson juga tidak akan sekuat itu adik-adik. Semuanya itu dari Tuhan. Ketika Simpson sudah kehilangan kekuatannya, Simpson meminta lagi kepada Tuhan. Tuhan juga yang mengembalikan kekuatannya Simpson. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita ya adik-adik. Jangan lupa adik-adik dalam segala hal yang adik-adik mau lakukan, adik-adik berdoa dulu kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan, minta penyertaan Tuhan, supaya segala sesuatu yang kita lakukan bisa berhasil. Semuanya tentu saja atas kehendaknya Tuhan. Nah, ceritanya sudah selesai, sekolah minggunya kita mau tutup adik-adik ibadah kita. Hari ini yang berdoa adik kita dari kelas Benyamin namanya Sandra. Adik-adik lipat tangannya yang baik, matanya ditutup. Berdoanya sungguh-sungguh meskipun hanya di rumah karena Tuhan ada dimanapun kita berada. Tangannya yang baik ya, tutup matanya. Kita tunggu Sandra masuk ke dalam doa. Teman-teman, sekarang kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang waktunya kita berdoa. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau mencintai Tuhan Yesus. Berkati kakak Caca yang sudah bercerita. Lindungin kami semua dari virus COVID-19. Berikan kesehatan yang sempurna untuk kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melakukan kegiatan kreativitas. Kegiatan kreativitasnya apa ya? Yuk sama-sama kita lihat dan dengarkan. Kegiatan untuk adik-adik kelas Yehuda, Lewi, dan Ruben adalah menjawab teka-teki silang yang berkaitan dengan cerita Simpson. Nah, kalian jawab, kemudian kalian ketik jawaban kalian, lalu kirimkan ke WhatsApp guru kelas masing-masing. Ditunggu paling lambat hari Rabu ya. Adik-adik pasti bisa. Semangat!
kabar? Kak Elis berharap adik-adik dalam keadaan yang baik, yang sehat, yang semangat, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Minggu ini kegiatan kreativitas kita itu adalah membuat paper hat. Jadi kita akan membuat sebuah topi. Bentuknya apa? Ayo. Bentuknya adalah singa. Singa. Gitu adik-adik. Bahan-bahannya yang dibutuhkan adalah kertas. Ini untuk talinya. Panjang sih adik-adik, ini ukurannya sekitar 60 cm. Kemudian kertas origami, kertas HPS, pensil, gunting, double tape, spidol, dan benda-benda yang bentuknya lingkaran. Apa aja boleh sih, seperti gelas, mangkok, ataupun mainan-mainan kalian yang bentuknya lingkaran seperti ini. Karena kita perlu mencetak bentuk lingkaran yang cukup besar. Nah, yang pertama kita akan membuat lingkaran yang berwarna orange ini ya. Ini diameternya sekitar 15 cm. Kira-kira aja adik-adik. Kak Elis pakai ukuran dari ini. Jadi tutup panci mainannya Abel. Nah, kita bikin lingkaran, kita cetak bentuk lingkaran. Kalau adik-adik punya kertas berwarna boleh, tapi kalau misalnya nggak ada, pakai aja bahan-bahan yang di rumah. Kertas warna apapun boleh, kertas HVS putih juga boleh. Kalau misalnya adik-adik mau warnain juga pakai warna orange juga boleh, nggak apa-apa. Nah, setelah dicetak lingkaran seperti ini, terus adik-adik gunting ya. Adik-adik gunting, nanti jadinya seperti ini gitu. Nah, kemudian kita perlu lagi membuat lingkaran yang lebih kecil. Ini diameternya 10 cm kurang lebih. Kak Elis akan membuat lingkaran yang kecil itu beda warna. Warnanya kuning ya. Pakai ini. Pakai barang-barang yang ada aja. Ini kan lebih kecil tuh, pas. Kita buat lingkaran. Nah, tapi di sini kan ada telinganya nih. Mana telinga kamu, Leo? Oh, ada telinga, dia ketutupan rambut. Nah, telinganya ini kita gambar. Gambar seperti ini ya. Kira-kira gambarnya seperti ini, kelihatan nggak adik-adik? Digambar telinganya. Tuh, sesudah itu digunting lagi. Gunting kayak gitu. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, sudah kebentuk bentuk wajahnya dari si singa ini, kita tempelkan di tengah-tengah. Kalau Kak Elis pakai double tape. Kita tempelkan ya. Lalu Kak Elis juga bikin telinganya. Mau digambar juga nggak apa-apa. Nah, jadi deh kayak gini. Lalu kita buat mata, hidung, sama mulutnya. Gitu ya, menggunakan spidol. Jadi kita bikin
juga kumisnya. Ada 3, sebelah kanan 3, sebelah kiri 3. Yang ini nggak punya kumis. Setelah itu adik-adik boleh gambar ini ceritanya rambutnya. Jadi kita gambar seperti garis spiral. Jadi deh kepala singanya. Sesudah itu kita tempelkan di kertas yang panjang ini. Habis tempelnya pakai double tape. Hati-hati, jangan sampai kepala singanya miring. Nah, jadi deh adik-adik. Lalu adik-adik bisa memakai topi kertas berbentuk singa ini seperti ini. Nanti bagian belakangnya adik-adik bisa tempelkan selotip. Lalu difoto deh. Adik-adik kirimkan foto adik-adik melalui WhatsApp ke guru kelas masing-masing. Ditunggu paling lambat hari Rabu. Selamat mengerjakan adik-adik, pasti bisa. God bless you. Dadah.